Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Sebelumnya, perkenalkan saya Khalilul Karim selaku moderator pada presentasi kali ini. Berikut adalah hasil diskusi kami tentang pengertian pasar barang dan pasar uang yang akan disampaikan oleh Gita Elvira. Kepada Gita Elvira, disilakan. Perkenalkan, nama saya Gita Elvira, NIM 20059066 sebagai pemateri pengertian pasar barang dan pasar uang. Pengertian pasar barang dan pasar uang. Pasar barang adalah tempat barang dan jasa, mana di sana terdapat interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Pasar uang adalah seluruh kegiatan penawaran dan permintaan terhadap uang dalam jangka waktu tertentu, yang kegiatan tersebut disalurkan melalui lembaga-lembaga keuangan. Terima kasih kita ucapkan kepada Gita Elvira. Selanjutnya, materi kedua yaitu hubungan pasar barang dan pasar uang yang akan disampaikan oleh Nova Lestari. Kepada Nova Lestari, disilakan. Perkenalkan, nama saya Nova Lestari, NIM 20059063 sebagai pemateri hubungan pasar barang dan pasar uang. Hubungan antara pasar barang dan pasar uang. Ada dua kaitan kunci antara pasar barang dan pasar uang. Kaitan satu, permintaan uang dan pendapatan. Hubungan antara pasar barang dan pasar uang terjadi karena permintaan uang tergantung pada pendapatan. Pada saat pendapatan agregat meningkat, maka transaksi yang memerlukan penggunaan uang akan meningkat pula. Kaitan 2, investasi yang direncanakan dan tingkat bunga. Pada praktiknya, investasi tidaklah tetap. Justru, investasi tergantung pada variabel ekonomi utama, salah satunya adalah tingkat bunga. Jika tingkat bunga meningkat, maka investasi yang direncanakan akan menurun. Tingkat bunga yang ditentukan pada pasar uang memiliki efek yang signifikan pada investasi yang direncanakan di pasar barang. Terima kasih kita ucapkan kepada Nova Lestari. Berikutnya, materi kita yaitu keseimbangan pasar barang yang akan disampaikan oleh Rehan Trisoftika. Kepada Rehan Trisoftika, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Trisoftika dengan NIM 20059173, Prodi Manajemen NK. Saya akan membacakan materi tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan barang pasar. Pengertiannya, market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kurva tersebut dapat dikalkulasikan dengan rumus keseimbangan dari pasar. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai semua, harga akan cenderung stabil. Kondisi itu pun dikenal dengan istilah keseimbangan harga. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun ikut menurun. Dalam menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar, menggunakan rumus seperti berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangannya adalah D sama dengan demand atau permintaan, S sama dengan supply atau penawaran, P sama dengan price atau harga, Q sama dengan quantity atau jumlah, E sama dengan equilibrium atau keseimbangan. Bila dideskripsikan dengan sebuah grafik, keseimbangan pada pasar muncul pada titik potong antara kurva. Adapun proses dari keseimbangan pasar yang telah diuraikan dalam ulasan berikut. Pertama,
Produsen. Produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembelian menurun atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. 2. Pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Ketika menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, kita dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi. Setelah kedua harga itu ditetapkan, keseimbangan dalam pasar pun akan stabil. Fungsi keseimbangan pasar. Dalam dunia bisnis dan investasi, terdapat fungsi permintaan maupun penawaran yang dapat berdampak secara menyeluruh terhadap aliran keuangan perusahaan. Hal ini dapat dipengaruhi beragam faktor agar terjadi kesepakatan dalam harga di antara konsumen dan produsen. Antara lain, 1. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan diidentifikasikan dengan terdapatnya jumlah barang sesuai permintaan serta sederet faktor pendukung lain seperti hukum permintaan yang berlaku pada pasar. Suatu produk yang mengalami kenaikan harga akan secara otomatis memicu penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Demikian pula sebaliknya, bila harga barang menurun, permintaan terhadap barang juga akan meningkat drastis. Fungsi permintaan pasar ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. 2. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yang ini ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Terima kasih kita ucapkan kepada Rehan Trisoftika. Berikutnya adalah keseimbangan pasar uang yang akan disampaikan oleh Mia Dinarti. Kepada Mia Dinarti, disilakan. Keseimbangan pasar uang atau money market equilibrium adalah keseimbangan antara uang yang diminta masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang yang berada pada masyarakat tersebut. Keseimbangan pasar uang terjadi apabila fungsi permintaan uang sama dengan fungsi penawaran uang. Keseimbangan pasar uang ditunjukkan oleh kurva LM. Kurva LM adalah sebuah kurva yang menunjukkan berbagai hubungan antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional dalam kondisi keseimbangan di pasar uang. Permintaan uang atau liquidity preferensi dinotasikan dengan huruf besar L. Permintaan uang adalah keseluruhan jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Ada 3 motif yang mendasari permintaan uang. Yang pertama, transaksi. Yang kedua, motif berjaga-jaga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima masyarakat atau pendapatan nasional. 3. Motif spekulasi dipengaruhi oleh besar tingkat suku bunga. Fungsi uang L sama dengan K kali Y tambah MO tambah MR. Dengan delta L1 per delta Y, M sama dengan delta L2 per delta R. M lebih kecil dari 0, R tingkat suku bunga, M permintaan uang saat R sama dengan 0, Y pendapatan nasional. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan dapat digunakan untuk membiayai semua transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Penawaran atau jumlah uang beredar dinotasikan dengan huruf T. Terima kasih kita ucapkan kepada Mia Dinarti. Yang terakhir, tema kita yaitu analisis dampak kebijakan yang akan disampaikan oleh Elena Aprilia. Kepada Elena Aprilia, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Elena Aprilia dengan NIM 20059060. Dari pemateri 5 akan menjelaskan materi tentang analisis dampak kebijakan ekonomi. Kerangka analisis kurva IS dan LM digunakan untuk menganalisis kebijakan moneter dan fiskal, dua instrumen yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola perekonomian negara. Kedua kebijakan ini saling terkait erat satu sama lain, karena kebijakan moneter diambil mempunyai implikasi fiskal dan sebaliknya, sering juga kebijakan fiskal mempunyai implikasi moneter. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang mempengaruhi pasar uang atau dalam proses penciptaan dan suplai uang. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter terbagi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan melalui penambahan jumlah uang yang beredar. Peningkatan penawaran uang yang ditujukan untuk meningkatkan output agregat, peningkatan penawaran uang yang mendorong tingkat suku bunga yang lebih rendah dan investasi yang direncanakan lebih tinggi, sehingga menyebabkan tingkat equilibrium output agregat yang lebih tinggi. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan melalui pengurangan jumlah uang yang beredar. Penurunan penawaran uang yang ditujukan untuk penurunan output agregat, tingkat bunga yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya penurunan belanja investasi yang direncanakan, sehingga menyebabkan tingkat output equilibrium yang lebih rendah. Yang kedua adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang serangkaian tindakannya mempengaruhi pasar barang. Umumnya dijalankan melalui kebijakan anggaran pemerintah atau APBN. Dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini terbagi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan dengan penambahan pengeluaran belanja pemerintah dan pengurangan pajak. Peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan output agregat. Kebijakan ini menyebabkan efek crowding out atau kecenderungan peningkatan belanja pemerintah yang menyebabkan pengurangan belanja investasi swasta. Pengeluaran pemerintah yang tinggi sehingga meningkatkan permintaan uang yang membuat tingkat suku bunga naik, sedangkan penurunan belanja investasi yang direncanakan yang menyertai tingkat bunga yang lebih tinggi. Sebagian akan mengkompensasikan penurunan pengeluaran agregat yang disebabkan oleh penurunan belanja pemerintah, serta efek crowding out tergantung pada sensitivitas dan insentivitas belanja investasi yang direncanakan terhadap perubahan tingkat bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang dilakukan dengan pengurangan pengeluaran belanja pemerintah dan peningkatan pajak. Penurunan belanja barang dan jasa pemerintah atau peningkatan pajak yang ditujukan untuk menurunkan output agregat. Penurunan belanja pemerintah dan peningkatan pajak ini menyebabkan penurunan output agregat. Akibat penurunan output ini menyebabkan tingkat permintaan uang yang lebih rendah serta tingkat suku bunga yang lebih rendah. Terima kasih kita ucapkan kepada Elena Aprilia. Mungkin sekian hasil diskusi kami pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.